Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Japra. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh salah seorang seniman Betawi dari Kampung Lujam ya Bang ya? Kalau nggak salah begitu. Kalau nggak salah begitu. Alhamdulillah hari ini walaupun tanpa bayaran yang cukup berarti dia siap menjadi narasumber kita. Karena memang kebiasaan kalau pentas dia jarang dibayar juga, sesuai dengan kapasitas kemampuan saudara-saudara. Tapi banyak jalan untuk beribadah kepada Sang Holik. Nah, beliau salah satunya beribadah lewat kesenian. Sekarang mungkin banyak dia kan sering juga nonton konten-konten abang tuh ya, di TV Jantung. Sebenarnya apa sih motivasi abang sehingga mau terjun ke dunia seni, sehingga abang menjadi seniman? Padahal diakui atau tidak, kondisi-kondisi negara berkembang itu kan nasib seniman itu kan dalam tanda kutip teraniaya. Gimana Bang? Kita itu kan manusia. Kesono Bang ngomongnya. Ya, ini kan bicara seni nih. Karena saya ini merasa saya ini manusia. Manusia? Ya. Jadi saya ini emang harus berkesenian. Orang nggak sadar, ya kan, bahwa dirinya itu semua manusia itu punya seni. Oh, gitu. Contohnya, kalau kita kamar mandi nih, kan kita kencing. Yang keluar tuh air seni, Bang. Oh iya benar, Jadi cakep. harus berkesenian. Iya. ya keluar air. Seni, Bang. Jadi kita kudu Berkesenian. Jadi orang yang nggak suka sama seni berarti bukan manusia, Bang, dia. Iya, orang. Apalagi mau tanya? Jadi paling nggak sekarang saya sudah bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwasanya setiap manusia kalau memang dia manusia yang seutuhnya dia mencintai seni. Jadi sekarang saya percaya begitu abang ngomong kayak begitu dengan teori Darwin bahwa manusia itu emang keturunan daripada monyet gitu. Saya percaya dengan teori Darwin. Iya. Selama ini kan dia kata tidak. Itu kan apalagi seniman tradisi Bang ya. Iya. Secara ekonomi itu kan agak sulit dia untuk mencapai penghasilan bisa hidup mapan gitu. Nah, dalam mengatasi konteks kesulitan hidup karena sekarang apa-apa pada naik gitu kan. Sementara penghasilan sebagai seniman itu ya maaf kata dah sedih saya ngomongnya kan begitu kan. Itu bagaimana abang menyikapi realitas semacam itu? Wah, yang tradisi mah nggak mengharapkan itu, Bang. Enggak. Mengharapkannya apa? Dia tuh senang, Bang. Nyaman, senang. Masalah itu mah apa yang namanya tadi abang bilang materi itu. nomor 1. Itu mah nomor 1, Bang. Iya. Yang lain udah kepikir, nanti senang dulu bahwa dia udah bisa mengekspresikan dirinya, bisa melestarikan budaya. Itu, Bang. Jadi yang namanya abang bilang tadi ekonomi, dia kagak pikirin, Bang. Pokoknya asal dia habis mentas dibayar gede juga udah senang aja dia, Bang. Itu, Bang. Nah, luar biasa ya informasi yang kita dapat dari narasumber kita hari ini, bahwasanya banyak teman-teman yang nggak paham, mereka berkesenian saja gitu kan ya, untuk sekedar mengekspresikan kemampuan diri gitu kan, atau melakukan proses sosial lewat seni. Padahal yang terpenting dari itu adalah bayaran yang mahal ya, pertama itu. Jadi dihargain kita. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan harganya udah cocok, udah kita main, senang kan. Wah, apa yang kita bisa keluarkan, kita keluarkan. Wah, itu, Bang. Jadi ya ini cuma sedikit saran doang. Iya. Ya kalau mau diterima syukur, nggak diterima ya banget tanam. Jadi sebagai seorang seniman kayaknya abang itu klasifikasinya udah luar biasa. Jadi lahir dan batinnya sudah menjiwai, bener kan gitu kan. Jadi kira-kira pesan dan pesan-pesan abang nih selaku seniman tradisi gitu kan kepada generasi muda yang ingin terjun ke dunia seni, itu pesan-pesan abang apa tuh? Yang pertama misalnya jangan tinggalin sholat kan gitu.
Ya kali juga. Ya seni itu kan namanya, jangan lupa bahwa seni itu ciptaan Allah. Bahwa Allah itu menciptakan alam semesta ini dengan penuh keindahan dengan seni, Bang. Wah, iya. Kalau nggak ada seninya, Bang. Makanya gunung kan begitu, laut gede orang. Itu seni, Bang. Matahari. Jadi jangan kita itu mengatakan seni itu bagaimana? Karena guru saya ngomong, Bang, seni itu suci dan mulia. Oma itu. Guru saya itu. Kan saya ngomong guru saya tadi. Iya. Jadi jangan seni itu diperkosa. Nah. Karena dia tidak bisa mendesak atau gimana? Seni itu kalau diperkosa, gitu. Maksudnya gimana sih? Tolong dijelasin, Pak. Saya nggak paham nih. Seni itu suci. Suci. Namanya perawan suci. Kalau diperkosa, bahkan siapa ntar? Kagak jelas. Jadi usah. Enggak suci lagi. Padahal seni itu suci. Tapi kencingnya air seni. Kencing aja air seni, karena seni itu benar-benar suci. Jadi seni itu harus dilestarikan. Jadi kalau yang mau terjun ke dunia seni buat generasi muda. Terjun ke dunia seni ya. Jangan pala duluan, Bang. Ya, saya ini kalau mau terjun jangan pala duluan, Bang. Ya, kaki duluan. Kalau pala duluan ngusap gitu. Itu doang, Bang. Iya. Gitu. Iya, kalau mau terjun ke dunia seni jangan pala duluan. Kalau kaki dulu mah turun, Bang, namanya bukan terjun. Nah, terus kalau melihat kondisi real sekarang kan gitu kan, bahwasanya seni itu kan yang seperti Abang bilang tadi kan, bahwa Allah itu menciptakan seni gitu kan, yang berkaitan dengan keindahan. Bahkan saya pernah mendengar sebuah istilah bahwa Allah itu indah dan dia amat mencintai keindahan. Nah, berkaitan dengan itu kan kita selaku pelaku seni itu kan tentu tidak memiliki kekuatan yang signifikan lah bila tidak ada dukungan dari unsur pemerintahan gitu kan misalnya. Nah, selama ini Abang banyak mendapat bantuan dari pemerintah dalam mengembangkan seni budaya tradisi atau dalam hal yang lain ya, Bang? Pemerintah selama ini emang banyak membantu, Bang. Banyak membantu ya? Banyak membantu. Misalnya apa misalnya? BPJS. Ada BPJS, tapi yang paling ini yang dia bantu itu yang deket-deket sama dia doang, Bang. Nih lingkungan dia. Itu dibantu banget, Bang. Ya. Jadi dia tuh menjalankan sunnah Rasul sebenarnya. Ya. Karena memang ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan apabila kita bersedekah dengan orang yang terdekat. Iya. Berarti emang luar biasa pemerintah kita ya. Karena seniman itu jauh di pelosok, jauh. Jadi yang deket dulu dibantu, ya. Itu. Tapi kalau masalah didukung, tetap didukung, Bang. Didukung? Iya. Bagaimana didukung itu dengan partai-partai yang besar, Bang. Didukung. Pertanyaan terakhir, harapan Abang sebagai seorang seniman tradisi apa, Bang? Harapannya, kalau harapan saya, harapan nampak. Harapan nampak. Oke, terima kasih waktunya ya. Iya. Nah, para pemirsa kalian, itulah tadi bincang-bincang singkat saya dengan salah seorang seniman Betawi, Bang Semprul. Lama lengkapnya siapa? Cecep Sudrajat ya? Kadang-kadang lupa. Oh, kadang-kadang lupa. Iya. Jadi untuk para pemirsa, yang baik itu datangnya dari saya, yang buruk itu datangnya dari